ngopi lagi. Ya hadratin Nabi Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibil Muqtafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithan. Yang harus kita pikirkan pada kesempatan malam hari ini, detik ini dan selanjutnya, kita bakal mati, bakal bagaimana kita ada di alam kubur, bagaimana kita ada di alam akhirat nanti. Karena pembalikan kita yang bakal kita hadapin cuman ada dua negara. Nah, sehingga pada malam hari ini Bapak Suryadi sekeluarga khususnya memohon kepada kita, meminta bantuan kepada kita, mohon doa kepada kita, wasilah pelantara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala almarhum telah mulih kajati mulang ke asal meninggal namanya sudah 40 hari. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya diterangkan kuburnya, diluaskan alam kuburnya, mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara negara yang bakal kita sampangi di akhirat, yaitu ada dua tempat. Yang pertama neraka, yang kedua surga. Nah, sekarang kita harus mempunyai identitas. Yang sekarang bahkan diributkan ataupun diperselisihkan, dipertanyakan identitas orang mana, identitas yang paling utama. Nah, nanti di akhirat juga sama, identitas yang paling utama kita ada dua negara. Mau ke negara mana kita bakal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau pulang ke negara surga kah? Mau pulang kepada negara yang satunya lagi kah? Kapan membuat identitas tadi? Yaitu sekarang. Identitas yang bakal menjadikan itu tujuan kita abror ataupun itu abror udah pasti. Yang namanya pendapat abror, innal abroru lafi naim. Yang namanya abror, ciri-ciri di alam dunia bagaimana? Melalui yang namanya ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh syarak yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu kita harus melaksanakan seluruh aktivitas kita yang menjadikan bisa mendapatkan identitas abror tadi. Jangan sampai identitas pujar. Nah, sementara pujar bakalan masuknya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita duduk bareng di sini tidak lain dan tiada bukan untuk melaksanakan ajakan-ajakan Rasulullah, perintah-perintah Rasulullah untuk menjadikan orang yang bahagia nanti di alam akhirat. Kenapa saya berbicara begitu? Karena lahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyadun nas khasratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi fi dunya walam yatlubuhu. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya sampai ke situ. Bisa lagi 15 syaratnya yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat kepada Kanjeng itu wajib. Hukumnya di dalam sholat. Kalau umpama di tahiyat awal mah
itu hukumnya daripada sunat, wa fil akhirati ruknun. Kalau umpama di tahiyat akhir termasuknya rukun. Paling pendek-pendeknya baca daripada yang namanya itu salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan selanjutnya itu membacakan kepada keluarga kanjeng Nabi. Itu termasuknya rukun di tahiyat akhir. Mana yang biasa kita bacakan? Itu sholawat Ibrahimiyah, itu mah udah komplit banget. Itu termasuk rukun juga. Kalau umpama terlalu panjang, kita mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi seperti kumaha kita mengejar target umpama mengejar waktu seperti taraweh, jangan sampai di saja. Ini termasuknya bocoran-bocoran dari obrolan kemarin. Ngaji mah ngaji tapi gitu-gitu aja. Termasuknya orang yang ngaji, orang yang pesantren, orang yang taklim, itu ada ma'fu, ada pengampura dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sebutkan itu, apabila kita ngaji mah ngaji, tapi keliru-keliru di dalam bacaan ataupun di dalam rukun tetap aja, itu mah terserah pasrahin kepada Allah. Kita mah cuman wajib, kita mau cuman diharuskan ikhtiar. Nah sementara kalau umpama kita tidak ikhtiar, itu yang jadi permasalahannya. Makanya ayo barang-barang mumpung kita diberikan itu bekal oleh Allah, mumpung kita diberikan itu modal oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bareng-bareng duduk bareng di majelis taklim dimanapun kita itu adanya taklim, ayo kita bareng-bareng, dan insya Allah tidak bakalan keluar daripada yang namanya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rata-rata fikih. Nah sementara yang wajib kita cari ilmunya itu ada 3. Yang pertama ilmu aqaid ataupun tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu untuk memperbaiki, untuk menguatkan hati kita. Jangan sampai kita mencari itu tasawuf tapi fikihnya masih acak-acakan. Ayo kita rapikan bareng-bareng. Tapi seumpama masih acak-acakan tapi ada di dalam koridor tolak ilmu, itu kita masih ada di dalam yaitu pengampura Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masih ada selain kelanjutannya daripada itu kalimat-kalimat ini ataupun rukun-rukun ini, karena di arahan tepuai ini makanan-makannya bukan disambi.